Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk kita dapat terus maju mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam renungan kita yang bertema keledai yang dipakai. Ya, ada sesuatu yang istimewa dari hewan ini yang kita bisa belajar bersama-sama. Nah, kisahnya tercatat di dalam pembacaan kita yang telah tiba pada kitab Sakaria. Dan saya akan mengambilnya dalam Sakaria 9 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia datang dengan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, ini adalah satu kitab yang mencatat tentang nubuatan. Nubuatan itu adalah satu berita yang diucapkan untuk terjadinya pada periode yang akan datang, ya, beberapa waktu yang akan datang. Dan nubuatan ini adalah tentang kedatangan Yesus, ya, sebagai Mesias yang memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dan apa yang dinubuatkan dalam Sakaria itu sudah digenapi oleh Yesus, ya, tercatat dalam Injil. Dan saya akan mengambil salah satunya di Matius 21 ayat 7. Demikian firman Tuhan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya, ini adalah satu peristiwa ketika Yesus naik seekor keledai, kemudian orang menyambut dia, ya, mereka mengatakan Hosana, Hosana, ya, menyambut dia sebagai seorang raja. Hosana itu artinya selamatkan kami, gitu, ya, ada pengertian seperti itu. Dan mungkin waktu itu orang-orang menyambut Yesus dengan satu harapan bahwa Yesus datang untuk memberikan kekuatan menyelamatkan mereka. Tapi Yesus sesungguhnya datang dengan membawa damai karena dia datang untuk kemudian mati di kayu salib, ya, memberikan kehidupannya, ya, pengorbanannya untuk supaya kita dapat diselamatkan. Nah, kita akan belajar tentang apa yang Yesus gunakan untuk kemudian masuk ke Yerusalem, dan juga itu menjadi sebuah kegenapan dari nubuatan yang kita baca di Sakaria tadi, ya. Yesus bisa memilih banyak binatang-binatang yang lain, ya, tetapi kita belajar ada keledai yang dipilih, ya. Ini hal pertama yang kita belajar, bahwa keledai itu adalah binatang yang dipilih, ya. Seharusnya Tuhan secara teknis tidak membutuhkan apa-apa, tapi dia memilih memakai keledai yang sederhana ini untuk kemudian membawanya masuk ke Yerusalem. Nah, ini adalah satu gambaran yang kita juga bisa belajar. Ya, kalau kita kemudian belajar mengumpamakan, ya, kita adalah bagaikan seperti keledai-keledai itu yang sederhana. Kita juga dipilih Tuhan dalam segala kekurangan kita, kesederhanaan kita, ya, tapi kita dipilih sebagai umatnya untuk membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Tuhan seharusnya bisa melakukan banyak hal dengan kekuasaannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Dia memilih kita untuk kemudian ikut serta di dalam rancangan dan rencananya. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita setiap anak Tuhan itu unik. Kita setiap anak Tuhan itu punya bakat, punya kemampuan, ya. Setiap kita tidak ada yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Karena itu dalam segala keadaan Tuhan ingin kita menggunakan karunia yang Dia berikan untuk melayani. Sama seperti 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, keledai yang sederhana itu dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita pun sebagai manusia yang dalam kesederhanaan kita, dalam segala kelemahan, kekurangan kita, hari ini ada berita yang sama. Setiap kita tidak ada yang dilewatkan. Setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk dapat dipilih, dipakai untuk melayani Dia. Jadi Bapak Ibu sekarang ada di mana Tuhan memilih dan memakaimu sebagai seorang ayah yang bekerja dan menjaga keluarga. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Ibu yang melindungi keluarga, yang mengayomi keluarga, Anda dipilih
untuk menjadi berkat bagi keluargamu. Karyawan-karyawan Anda dipilih Tuhan untuk jadi berkat di tempatmu bekerja. Bapak Ibu yang sebagai pimpinan, Tuhan memilihmu, melengkapimu untuk jadi berkat di tempat di mana engkau memimpin. Ya, dalam usaha-usaha yang kecil atau besar, Tuhan memilihmu, melengkapimu, mempercayakanmu untuk kemudian mengerjakan hal yang besar. Ya, pelajar-pelajar, mahasiswa yang belajar, ya Tuhan memilihmu, memakaimu, memberi kesempatan untuk belajar. Ya, ini adalah satu kesempatan di mana engkau juga memuliakan Tuhan melalui pendidikanmu. Nah, kita belajar ya, keledai itu dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Dan karena itu mari kita belajar juga ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat kita dipilih Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan-Nya. Yang kedua, keledai ini membawa Yesus pada orang banyak. Ya, dia mengantar Yesus masuk Yerusalem dan banyak orang menyambut dia. Nah, kita juga perlu menjadi pribadi-pribadi yang mengingat fungsi kita. Kalau kita dipilih Tuhan, dilengkapi Tuhan, dipakai Tuhan, untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kenyamanan kita semata ya. Kita memang perlu hidup, mengusahakan untuk supaya kita bisa hidup dengan baik. Tetapi jauh daripada itu, keledai ini dipakai untuk membawa Yesus. Kita pun ya dalam hidup kita harus membawa Yesus dimanapun kita berada. Di tempat kita kerja, jadilah kita menjadi orang-orang yang membawa Yesus. Orang lihat sebagai anak Tuhan bagaimana cara kita bekerja. Di tempat kita berusaha, bawa Yesus. Orang lihat bagaimana cara kita mengerjakan usaha kita. Pelajar-pelajar, di tempatmu belajar, di tempatmu bersekolah, engkau sedang membawa Yesus dan orang akan melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diberi hikmat, belajar dengan rajin dan seterusnya. Jadi sama seperti kita belajar keledai ini membawa Yesus untuk Yesus naik di atasnya dan membawa Yesus dekat kepada orang banyak. Kita pun juga punya tugas yang sama. Markus 16 ayat 15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita pergi dimanapun kita berada, mulai dari keluarga kita, di tempat kita berada, di tempat kita beraktivitas. Pastikan kita juga sama fungsinya, membawa Yesus. Melalui apa? Mungkin kata-kata kita. Waktu kita memberi semangat kepada seseorang, atau kalaupun harus menegur, teguran kita, ya cara kita berbicara, apa yang menjadi buah pikiran kita, apa yang jadi karya hidup kita, senantiasa membawa Yesus. Artinya menceritakan tentang Yesus. Waktu orang lihat ya kata-kata kita yang penuh dengan semangat dan harapan di dalam Tuhan, mereka akan dapat mengenal siapa Kristus melalui hidup kita. Jadi mari kita belajar dari seekor keledai yang sederhana. Ya, dia dipilih dan juga dia membawa Yesus kepada orang banyak. Yang ketiga kita bisa belajar. Ketika keledai ini kemudian membawa Yesus semakin masuk ya, semakin masuk, yang orang lihat adalah Yesus, yang diagungkan adalah Yesus. Ya, semua perhatian tertuju kepada Yesus, fokusnya tertuju kepada Yesus. Keledai ini tidak diperhatikan karena yang menjadi fokus adalah Yesus, ya. Jadi semakin jauh Yesus pergi ke Yerusalem, ya semakin besar orang melupakan tentang keledai itu, gitu ya. Jadi ini yang kita juga dapat belajar dari dalamnya. Nilainya adalah ketika kita dipilih, kita diberi kemampuan, kita diberi kepercayaan untuk bisa melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Fokusnya, perhatiannya harusnya hanya kepada Yesus. Artinya waktu kita mampu, kita berhasil, kita sungguh menyadari itu karena Tuhan. Sehingga kita dapat kemudian meninggikan Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan kita lakukan. Ya, ini juga yang juga seharusnya secara khusus bagi setiap kita, terutama yang ada di gereja yang melayani Tuhan. Kita akan belajar gereja itu bukan tentang siapa pemimpin-pemimpinnya di dalamnya, siapa pelayannya, siapa guru-guru sekolah minggunya. Gereja adalah Kristus. Gereja itu tentang Kristus. Gereja itu tentang memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan bisa mengerjakan banyak hal dengan kuasanya sendiri. Ya, dia bisa menyatakan kuasanya kalaupun tidak ada kita. Tetapi kalau kita dipilih, kita dipakai, seharusnya kita membawa kemuliaan untuk hanya kepada Dia. Sehingga waktu kita bisa mengerjakan segala sesuatu, kita sungguh menyadari, Tuhan, aku berhasil dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan.
itu karena Engkau, aku kembalikan kemuliaan bagi Engkau. Waktu ada orang yang tanya, kamu kok usahanya bisa berhasil? Itu kesempatan kita meninggikan Tuhan. Ya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan. Sehingga kita tidak berkata, ini karena usahaku, ini karena kerja kerasku. Kita bisa bekerja, tubuh kita bisa bekerja hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, tubuh kita bisa sehat dan berkarya hanya karena Tuhan. Kita punya ide-ide yang bagus untuk usaha kita, itu hikmat dari Tuhan. Jadi kita kemudian ketika Tuhan memilih memakai kita, biarlah kita kemudian kembalikan semua fokusnya, biar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Biarlah hari ini kita belajar keledai yang sederhana, yang kecil dipakai Tuhan, tapi untuk menjadikan sesuatu karya yang luar biasa, ya, menghantarkan Yesus untuk membuat karya keselamatan yang luar biasa. Hari ini kita pun dipilih, dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara yang besar, tetapi pada satu tujuan, membawa kemuliaan bagi namanya. Karena itu kalau kita dipakai, itu karena anugerahnya untuk kemuliaannya. Kita semua terima dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ya, atau menceritakan kesaksian-kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, atau hal-hal yang lainnya, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Engkau yang memilih kami, memakai kami, melengkapi kami. Biarlah kami dapat menyadari segala sesuatu yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang supaya kami terus berkarya, terus maju, terus bersemangat untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa bagi kesembuhan seorang ibu yang sedang dalam pemulihan karena sakit paru-paru. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jamahan Tuhan, ada kemurahan Tuhan bagi kehidupan ibu ini. Berikan kesembuhan baginya, pengharapan iman yang teguh kepadanya. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang juga sedang bergumul dengan masalah kesehatannya, mungkin dalam perawatan, dalam terapi yang harus diikuti. Beri daya tahan yang baik, beri pengharapan, beri kekuatan supaya dapat tetap mengikuti proses-proses pengobatan dan mereka dapat melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami ketergantungan pada obat-obatan tertentu, ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jamahan Tuhan, ada kesembuhan. Karena kami percaya Engkau yang sudah memilih, Engkau yang terus akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kepadamu-lah keluarga GBDI LCD Magelang bertopang. Mulai dari kandungan, Engkau yang selalu dipuji. Bagi banyak orang, kami seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kuat. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.